إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الله معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل اتقوا الله في السر والعدل اتقوا الله ما استطعتم وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنتم sedang merhamatullah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, anugerahnya, kenikmatannya. Semoga dengan syukur kita Allah tambahkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Salawat dan salam kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan panutan kita, junjungan kita yang telah mengantarkan kita umat manusia ke jalan yang lurus, jalan yang benar, yaitu dinul Islam, dan moga-moga kita semuanya mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Ikhwani fillah rahimakumullah, dari mimbar ini selaku khatib mengingatkan dan mengajak kita semuanya, hendaklah kita senantiasa meneguhkan, mengokohkan, menguatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Kapanpun, dimanapun kita berada, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ibadah Allah. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang memboncengkan sahabatnya, sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bersabda, "Ya gulam, wahai anak muda, ala u'allimuka bi kalimatin, sudikah engkau aku ajari dengan beberapa kalimat?" Qala, beliau menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul." Qala, Nabi bersabda, "Ikhfadillah yakhfadka." Wahai anak muda, jaga Allah, niscaya Allah menjagamu. Ikhfadillah, jaga Allah, tajidhu tujahak, engkau akan menjumpai di hadapanmu. Ikhwani fillah rahimakumullah, hadis ini termasuk min jawami'il kalim, bahasanya singkat, maknanya sangat amat padat. Ada beberapa faedah yang dapat diambil. Yang pertama, seorang guru, seorang ustadz, termasuk orang tua, kapanpun, dimanapun kita berada, bisa memberikan taklim, pelajaran kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada murid-muridnya, di kendaraan sekalipun. Yang kedua, dia katakan, ala mu'allimuka, sudikah engkau aku ajari. Ada faedah dan makna di sini bahwa
taklim, tarbiyah, pelajaran tidak dapat dipaksakan. Dengan bahasa yang humanis, bahasa yang familiar. Sudikah engkau, wahai anak muda, aku ajari? Kemudian dijawab, qala bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Artinya apa? Ada kesiapan spiritual, kesiapan mental dari seorang murid kepada ustadznya, kepada gurunya, kepada ayahnya. Yang ketiga, dengan kalimat yang singkat, ikhfadillah, wahai anak muda, jagalah Allah, jagalah Allah, yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Oleh para ulama, ikhwani fillah rahimakumullah, menjaga Allah berarti menjaga agamanya, menjaga syariatnya, menjaga perintah-perintahnya dan juga larangannya. Sama dengan halnya firman Allah yang lain, in tansurullah yang surkum, sekiranya manusia menolong, menjaga Allah, berarti menjaga agamanya, menjaga syariatnya, menjaga perintah-perintah dan larangannya, yang surkum, niscaya Allah akan menjaga kita. Jagalah Allah, demikian Nabi bersabda. Menjaga Allah dalam agama setidaknya ada 3 bagian. Yang pertama adalah menjaga keislaman kita. Ikhwani fillah rahimakumullah, ada satu kajian dikatakan di sana bahwa negeri kita ini termasuk 10 besar negeri Islam yang banyak orang-orang yang berpindah agama. A'udzubillah min dzalik. Bahkan menduduki peringkat yang kedua dari 10 besar. Artinya banyak di antara kita yang tidak mampu, tidak sanggup lagi menjaga agamanya. Sedangkan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kita wafat kecuali tetap berpegang dengan agama Islam. Menjaga agama adalah menjaga akidah, menjaga tauhid, menjaga keimanan, dijaga kesuciannya, dijaga kebersihannya. Ketauhidan kita memang sangat amat rawan. Digambarkan bahwa iman seseorang hari-hari ini hanya bagaikan rumah laba-laba, rapuh, ringkih. Kabaitil ankabut, wa inna auhanal buyut labaitil ankabut. Iman seorang hanya bagaikan rumah laba-laba. Itulah rumah yang paling ringkih, rumah yang paling rapuh. Ikhwani fillah rahimakumullah, setidaknya kita jaga kesuciannya dari kemusyrikan-kemusyrikan. Dan betapa banyaknya di negeri ini, bahkan dari seremonial kelahiran seorang bayi sampai kematian, nyaris hampir semuanya ada praktek-praktek kemusyrikan. Ikhwani fillah rahimakumullah, iman kita harus kita jaga. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah kita diperintah oleh Allah kecuali agar beribadah kepada Allah secara mukhlisin, ikhlas, tidak kecampur apapun noda-noda kesyirikan. Dan Allah menjanjikan bagi orang yang beriman menjaga kesucian imannya dari praktek-praktek syirik, dijamin aman dunia akhirat, dan mereka orang-orang dapat petunjuk. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman
dan tidak mencampur adukkan imannya bidzulmin. Ulama berkata bisyirkin, dengan kemusyrikan, ulaika lahumul amnu, mereka orang-orang yang aman di dunianya dan aman di akhiratnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, menjaga agama, menjaga syariat yang itu adalah bagaimana kita menjaga ibadah kita murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya ibadah salat yang merupakan tiangnya agama. Tiangnya agama. Allah menjanjikan bagi mereka orang yang menjaga salatnya dengan keberuntungan, dengan kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun. Beruntung bagi orang-orang yang beriman. Yang kelima adalah alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Itu orang-orang yang menjaga salat-salatnya. Menjaga salat adalah menjaga tepat pada waktunya. Dijaga kekhusyukannya. Termasuk menjaga setiap makna yang terkandung di dalamnya. Allah berfirman, "Hafidzu 'ala sholawati was sholatil wusta." Jagalah salatmu. Jagalah salatmu, utamanya salat asarmu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kenapa salat asar secara khusus? Iya. Kalau kita rasakan betapa banyak di antara kita yang karena mungkin jam 3 adalah jam kita bubar kerja, selesai bar kerja, biasanya waktu nanggung, pulang saja. Padahal sudah waktu sholat asar. Sampai di rumah biasanya tidak langsung sholat, harus lihat dulu. Dan akhirnya tertidur dan bahkan terlambat sholatnya. Itulah kenapa wassolatil wusta, jagalah sholatmu dan sholat asarmu secara khusus. Ikhwani fillah rahimakumullah. Yang ketiga adalah al-muhafadzah, menjaga kepada akhlak. Baik akhlak kepada Allah secara vertikal dan akhlak kepada sesama. Jamaah yang berbahagia rahmatullah, kita hari-hari merasakan betapa terjadi perubahan yang sangat mendasar aspek perilaku dan akhlak kita manusia. Akhlak kita manusia, sedangkan akhlak merupakan salah satu tonggak agama yang luar biasa yang mulia. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak pilar yang luar biasa dalam agama. Kita jaga akhlak kepada orang tua, kepada guru, kepada tetangga, kepada sesama, bahkan lingkungan. Itulah menjaga Allah, menjaga akidah kita, ibadah kita, dan akhlak kita. Allah menjamin bagi mereka yang menjaga agama Allah adalah yaghfadka, Allah menjaga kita. Barang siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Para ulama berkata, apa yang dijaga? Dijaga kesehatannya, dijaga ekonominya, dijaga keamanannya, dijaga keluarganya, dijaga segalanya. Allahu Akbar. Itulah manfaat bagi orang yang menjaga Allah. Allah menjaga kita, Allah menjamin kita. Yang kedua, diulangi lagi, ikhfadillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak. Allah akan hadir di hadapan kita. Ikhwan fillah rahimakumullah. Barangkali seringkali kita dalam kondisi kesulitan, tiba-tiba qadar Allah, datang pertolongan Allah. Itulah janji Allah. Yang menjaga Allah, Allah akan hadir di hadapan kita. Dan itu banyak pengalaman kita. Moga-moga dengan khutbah ini ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu wal ghafurur rahim fastaghfiruh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad.
Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jalla. Ittaqullaha fis sirri wal alan, ittaqullaha mastata'tum. Ala wa sallu wa sallimu ala bashir nadhir. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bimanika wa karimika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين، وانصر إخوان المجاهدين في فلسطين، وارحم موتاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.